Salam, selamat malam sahabat terkasih. Bagaimana dengan doa-doa kita hari ini? Ada doa-doa yang kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, namun setelah waktu berlalu, hidup terasa tetap sama. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, kita bahkan sudah berusaha percaya. Namun jawaban yang kita tunggu belum juga terlihat. Di titik seperti ini, banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah doanya kurang benar? Atau apakah Tuhan sungguh mendengar? Di tengah kejujuran itulah, Yesus tidak langsung berbicara tentang jawaban doa, tetapi tentang hubungan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Seolah Tuhan Yesus sedang berkata, "Sebelum engkau bertanya tentang apa yang kau minta, aku ingin engkau memastikan di mana engkau tinggal." Sahabat terkasih, ayat ini sering kita dengar sebagai janji tentang doa. Namun sebenarnya ayat ini adalah undangan untuk tinggal, bukan sekedar izin untuk meminta. Tuhan Yesus tidak berkata, "Mintalah apa saja." Ia memulainya dengan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku." Artinya, doa yang berkuasa tidak berdiri sendiri. Doa lahir dari relasi. Permohonan lahir dari persekutuan. Sahabat terkasih, tinggal bukan datang sesekali. Bukan hadir hanya saat hidup terasa berat. Bukan singgah ketika kita butuh pertolongan. Tinggal berarti menetap, berakar, membiarkan Tuhan hadir dalam seluruh hidup kita. Bahkan di bagian-bagian yang tidak kita doakan dengan kata-kata. Banyak orang ingin jawabannya, tetapi tidak mau prosesnya. Padahal Tuhan lebih tertarik membentuk hati daripada sekedar mengubah keadaan. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang selama bertahun-tahun berdoa hal yang sama. Setiap malam doanya sederhana namun berat. "Tuhan, pulihkan keluargaku." Ia berdoa ketika suasana rumah masih penuh konflik. Ia berdoa ketika tidak ada perubahan yang terlihat. Ia berdoa ketika harapan mulai terasa tipis. Awalnya, doanya penuh tuntutan. Ia ingin Tuhan segera bertindak. Ia ingin keadaan berubah secepat mungkin. Namun, seiring waktu, ada satu hal yang berubah. Ia mulai lebih banyak diam di hadapan Tuhan. Lebih sering membaca firman, bukan hanya menyampaikan permintaan. Lebih belajar mempercayakan, bukan mengendalikan. Doanya tidak berubah, permohonannya tetap sama, tetapi hatinya berubah. Dan suatu hari ia berkata, "Aku sadar sebelum Tuhan mengubah keadaanku, Tuhan lebih dulu mengubah aku." Itulah buah dari tinggal di dalam Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk tinggal. Firman yang tinggal menata ulang cara kita berpikir, memurnikan keinginan kita, menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Ketika firman tinggal di dalam hati, kita tidak lagi berdoa dengan ego, melainkan dengan iman. Dan disitulah doa menjadi selaras dengan hati Bapa. Sahabat terkasih, doa bukan cara untuk memaksa Tuhan.
Doa adalah ruang perjumpaan. Seringkali kita merasa doa belum dijawab, padahal Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak terlihat. Bukan di situasi, tetapi di hati, di iman, di cara kita mempercayakan hidup. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada penantian yang kosong. Sahabat terkasih, jika malam ini kita masih menunggu jawaban doa, jangan berhenti tinggal di dalam Tuhan. Jika kita lelah berharap, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Jika kita merasa doa kita tidak berubah, percayalah, mungkin Tuhan sedang mengubah kita menjadi pribadi yang siap menerima apa yang Dia sediakan. Karena tinggal di dalam Tuhan selalu mendahului jawaban doa. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di malam ini kami datang apa adanya, bukan membawa tuntutan, tetapi kerinduan untuk tinggal di dalam-Mu. Ajari kami bukan hanya meminta, tetapi juga percaya. Bukan hanya berharap, tetapi juga berserah. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, membentuk keinginan kami, dan meneguhkan iman kami. Kami memilih tinggal di dalam-Mu, malam ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini menjadi penenang sebelum kita beristirahat. Tetaplah meluangkan waktu bersama Tuhan setiap hari. Dan izinkan hidup kita terus tinggal di dalam Kristus. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.